Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat afiat, nikmat panjang umur, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat ihsan, sehingga di pagi hari ini kita bisa hadir berkumpul bersama di tempat yang insya Allah penuh limpahan rahmat dan barokah. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita kerjakan dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pertemuan ini adalah pertemuan pertama saya mukadimah. Sekarang kita masuk ke kitab yang kita baca. Tabarruk, kitab yang kita baca adalah kitab syarah hadis. Sekarang masuk pembahasan berikutnya, yaitu tentang rukun agama yang pertama. Kita review dulu bahwa rukun agama itu ada 3. 1. Islam, 2. Iman, 3. Ihsan. Yang pertama, Islam itu berarti syariat atau fikih. Iman itu berarti tauhid. Ihsan itu berarti tasawuf atau akhlak. Jadi hidup kita itu 3: syariat, hakikat, sama tarekat. Nah, tarekat bisa masuk kategori akhlak, tasawuf. Jadi tarekat itu memang banyak tarekat muktabar, itu ada tarekat Naqsyabandiyah, ada Sanusia, ada tarekat apa lagi? Qadiriyah, apalagi Tijaniyah dan lain sebagainya. Itu tarekat-tarekat yang muktabarah. Tapi arti tarekat itu sendiri jalan untuk sampai kepada Allah. Jadi ada tarekat yang memang tarekat yang sifatnya am, ada tarekat yang sifatnya khos. Kalau tarekat yang sifatnya khos berarti punya guru mursyid yang menuntun dan membimbing kita. Tapi kalau tarekat am, ya siapapun bisa untuk sampai kepada Allah tanpa harus ada guru mursyid yang menuntut dan membimbing kita. Nah, seperti tarekat Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Sanusiyah, kemudian Idrisiyah, dan banyak tarekat-tarekat lain yang muktabar. Ada Wasiliyah dan lain sebagainya. Tijaniyah itu tarekat yang punya guru mursyid, berarti tarekat yang namanya tarekat khas. Artinya berbeda-beda. Ada tarekat Alawiyah. Tapi setelah saya mempelajari, melihat bahwa yang paling enteng, paling ringan adalah tarekat Alawiyah. Wiridnya nggak terlalu banyak, ya kayak wirdu sakron, ratib hadad. Lihat bacaan ratib hadad cuma 3, 7. Tapi ada tarekat lain harus 4.444 kali. Ya kalau bagi pemula itu bisa malal, bisa ada kejenuhan, ada kebosanan. Karakter mulai belajar baca wirid 4.444, stres tak budak. Perlahan 3, 7, 11 naik, terakhir 99, terakhir 1000, terakhir 2000, terus jadi tergantung kondisinya. Resep juga begitu kan. Udahlah 1 kali 1 aja cukup. Tapi masih udah, nanti kalau balik lagi nggak semua juga 2 kali 1, 3 kali 1. Nah gitu kan, dokter juga begitu. Nah kiai juga begitu, ngasih resep kepada kita. Datang,
Datang-datang minta wirid, baca 11.000. Stres. Apalagi kita memang nggak mau yang gitu-gitu, pengen yang instan ya. Sama kayak Indomie, pengen instan, pengen langsung jadi. Kudu wirid, kudu puasa, aduh repot. Ya. Jadi memang tergantung. Tarekat itu macam-macam. Ya. Baik, jamaah rahimakumullah, kita bahas yang pertama tentang Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ila an qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qal al-Islam. Pertama adalah Islam. Rukun agama yang pertama adalah Islam. Apa arti Islam? Al-Islamu huwa al-imtithalu wal inqiyadu lima ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam minal ahkami syar'iyyah. Islam itu adalah menjalankan perintah dan tunduk kepada hukum-hukum syar'i yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makna Islam. Islam itu berarti menjalankan dan tunduk kepada hukum-hukum syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang bukan ngikutin Nabi, ya kayak orang nabinya siapa sih sebenarnya? Kalau Nabi udah ngajarin begini, dia pahamnya berbeda dengan yang diajarkan oleh Nabi, terutama paham-paham yang sifatnya prinsip. Berbeda dengan kalau yang masalah furu'iyah, cabang-cabang yang tidak usul, itu silahkan kita boleh berbeda kok dengan Nabi masalah furu'. Bahkan sesuatu yang berbeda dengan Nabi dikatakan bid'ah itu ada 5. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang mubah, dan ada bid'ah yang haram. Kalau mau kita kaji, ya tapi kata hadisnya kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah itu sesat. Enggak, yuk kita ngaji. Kullunya apa maknanya? Kullil ba'di atau kullil jam'i. Kullu ini punya makna, ada lil ba'di, ada kul di makna sebagian, ada kul di makna keseluruhan. Ketika saya bilang kullu rambutan manis, semua rambutan manis. Ada yang asam, ada yang pahit, ada yang kesel. Nah, begitu. Jadi kul itu tidak selamanya diartikan semua, tapi ada sebagian di antara yang bid'ah yang dolalah. Ini dikit-dikit bid'ah dolalah finnar, tahlil neraka, kunut neraka, repot amat. Ayo ngaji ini jangan pakai nafsu, pakai ilmu. Telusuri kul itu. Ya tapi dalil Quran kullu nafsin za'iqatul maut. Iya, setiap bernyawa pasti mati. Iya, betul, enggak salah. Kul itu artinya semua. Sebab tidak ada yang tidak bernyawa yang tidak mati. Semuanya mati. Kul bermakna semua. Tapi kan Quran juga tidak semuanya kul bermakna semua. Ada yang maknanya sebagian. Kullu man 'alaiha fan, semua berarti kulnya. Tapi ada di Quran yang kul bermakna sebagian. Amma as-safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an na'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin qasba. Yang dibolongin sama Nabi Khidir itu enggak semua perahu, tapi perahu-perahu yang masih bagus. Yang jelek enggak dibolongin. Kenapa? Buat apa dibolongin yang jelek? Yang bagus takut diambil sama raja yang zalim. Ini kan punya nelayan.
dibolongin supaya nggak bisa dipakai itu sama raja. Yang bagus-bagus aja, yang jelek mah enggak. Berarti kul di sini tidak bermakna semua, tapi sebagian daripada kapal-kapal, dan enggak semua kapal dilobangin. Jadi makna kul itu bisa makna lil ba'di dan makna lil jami. Nah kita paham. Nah kalau paham itu saja sudah cukup sebetulnya. Dan pahami ayat Quran, wa ma atakumur rasul, apa yang dibawa Nabi, fakhudhu, ambil, laksanakan. Wa ma nahakum, dan apa yang dilarang oleh Nabi, tinggalkan. Bukan apa yang tidak dikerjakan Nabi. Ya, coba nanti sekali-kali saya akan bawakan juga sebuah buku namanya Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Isinya tentang taraweh, tentang talqin, isinya tentang hadiah untuk mayit, baca Quran untuk mayit, sedekah untuk mayit, karangan Kiai Haji Ali Maksum, Kerapiak Yogyakarta. Ada dalil-dalilnya, masya Allah luar biasa. Jadi kalau kita mau kaji, nggak ada sebetulnya yang bid'ah-bid'ah, kecuali yang bid'atun dhalalah, yang akidahnya tidak sama dengan akidah yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang berkembang azan beda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha, astagfirullah, nanti gituan azan. Sholat, emang serendah apa sih perempuan harus dipisah-pisah? Itu kan syariat. Ini syariat yang dibawa oleh Nabi itu. Masya Allah. Gak usah disebutin namanya, bapak-bapak udah tahu semua. Udah viral di medsos. Masya Allah. Sampai sambutannya pakai salam Yahudi. Ini ada apa negeri ini? Kok dibiarkan? Giliran kita dikit-dikit pakai la ilaha illallah, dibakar la ilaha illallahnya. Astagfirullah. Ini penting nih. Jangan sampai kita terjebak, apalagi sekarang masa-masa seperti ini. Masya Allah. Saya tetap mengingatkan bahwa tanamkan cinta dan mahabbah kita kepada dzurriyyah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ada kebencian di dalam hati kita kepada dzurriyyah Nabi. Silahkan orang berkomentar apapun bahwa di Indonesia tidak ada dzurriyyah Nabi. Mereka ngaku-ngaku, udahlah, nggak usah didengar. Kita mempunyai ajaran bahwa cinta kepada Nabi dan cinta kepada dzurriyyahnya adalah merupakan kesempurnaan iman kita. Baca kitab Al-Futuhat Al-Madaniyah, Syu'ab Al-Imaniyah, karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, yang ditukil dari kitab An-Nuqayah dan kitab Ibn Al-Arabi Al-Futuhat Al-Makkiyah. Ditukil sama beliau, jadilah sebuah kitab Al-Futuhat Al-Madaniyah. Masya Allah luar biasa. Isinya tentang 70 lebih cabang iman agar iman kita sempurna di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu Islam. Jadi Islam itu artinya menjalankan perintah dan tunduk kepada syariat, hukum-hukum syariat yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahwa Islam itu ad-dinul maqbulu indallah, agama satu-satunya yang diterima oleh Allah. Tidak agama yang lain ada yang diterima satu, yaitu agama Islam. Makanya saya selalu mengartikan Islam adalah agama yang benar. Saya tidak pernah bilang Islam agama yang paling benar. Kalau saya bilang Islam agama paling benar, berarti agama lain benar. Islam paling benar, yang lain juga benar. Contoh saya bilang, anak SMA kelas 10 itu satu orang yang paling pinter, berarti yang lainnya pinter. Yang lainnya pinter karena dia paling. Tapi kalau saya bilang cuma satu yang pinter, yang lain bodoh.
Lihat bahasa mempengaruhi. Jangan sampai kita terkecoh dan terjebak dengan bahasa. Hati-hati. Jadi mengartikan itu Islam adalah agama yang benar, yang lain salah. Kalau Islam paling benar, berarti yang lain agama yang diakui dan diterima Allah hanya satu, yaitu wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Nauzubillah min. Jadi Islam adalah agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ikhtarahu li ibadihi, yang sengaja Allah pilihkan untuk hamba-hambanya. Jadi Islam itu agama pilihan Allah untuk hamba-hambanya. Walam yartadi dinan siwa, dan Allah tidak pernah meridhoi agama selain Islam. Jadi gak usah berkecil hati, jangan malu jadi umat Islam. Dan sekarang kan ditanamkan ada perasaan malu jadi umat Islam. Pakai kerudung malu, pakai peci, pakai sarung malu, pakai gamis malu. Ditanamkan tuh. Kenapa? Enggak malu. Ditanamkan. Kenapa harus malu? Harusnya bangga jadi umat Islam. Dengan dandanan Muslim itu bangga. Jangan malu jadi umat Islam. Dan memang sengaja diarahkan sekarang umat Islam sendiri malu terhadap agamanya sendiri. Nauzubillah min sengaja digiring ke arah sana. Umat Islam malu dengan agamanya sendiri. Umat Islam malu dengan umatnya sendiri. Sengaja ditanamkan ada kebencian di antara umat Islam. Sekarang kan ditanamkan benci Arab, benci Yaman, benci Habaib. Buat apa? Kenapa seperti itu? Zuriyah Nabi, yakinkan dalam diri kita, mereka di tubuh mereka mengalir darah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja. Mau siapapun dia, tetap kelakuan yang nggak benar kita benci apa yang dia lakukan. Tapi kepada pribadinya, dan nggak boleh mencemooh kehabiban. Saya selalu ingat pesan Buya Yahya. Kata Buya Yahya, kalau ada habaib yang melanggar aturan Allah, justru kita lebih wajib untuk mengingatkan dia. Jangan sampai muncul di dalam diri kebencian kepada Habib itu karena kehabibannya, sampai kita bilang, kelakuan Habib begitu, nggak tahu malu. Habib, nggak boleh begitu kita. Habib itu anugerah dari Allah yang tidak diberikan kepada kita. Nah kita mah Habib bukan turunan Nabi. Ya Nabi Adam. Nggak tahu Nabi Adam mentok-mentoknya ke bawahnya ke siapa? Ke Abdullah, ke Rasulullah, atau ke Abu Jahal gitu. Karena kita nggak tahu. Masya Allah, luar biasa. Yang jelas kita semua adalah zuriyah daripada Nabi Allah Adam alaihis. Dari Nabi Adam itu ada Nabi Adam, muncul lagi nabi-nabi yang lain, Nabi Nuh. Nabi Nuh itu muncul dan beberapa anak yang ada Negroid, ada Mongolid, ada Eropid ya bule-bule lah, itu Eropa. Mongolid ya Mongol kayak kita, modelnya Mongol sipit-sipit manjung enggak gitu ya. Ada lagi Negroidnya ya paling yang putih giginya doang. Itu sudah memang begitu. Tapi ingat, apa itu Allah? Enggak. Itu Allah Aziz, Allah Hakim. Hakim itu bijaksana. Apa yang Allah putuskan, apa yang Allah pilihkan, apa yang Allah berikan, itu semua tepat. Tidak ada yang keliru dan tidak ada yang salah. Allah Hakim. Kalau putusan manusia kadang ada salahnya, kalau putusan Allah tidak akan pernah salah. Putusan Allah tidak akan pernah keliru, tepat semua. Allah takdirkan kita begini, ya memang keinginan Allah begini. Walladzi yusawwirukum fil arham. Allah yang membentuk kalian di rahim-rahim ibumu. Dikasih hidung di depan, posisinya begini, lubang ke bawah, itu kan udah nikmat banget gitu. Kebayang kali lubangnya ke atas.
Hujan kehujanan. Tutupan lembarannya, masya Allah. Mata dua udah pas, hidung begini, telinga di kiri kanan, subhanallah. Tangan dua saling bantu membantu, bahu membahu, tangan yang gatal kanan garuk kiri, yang gatal kiri tangan kanan bekerja. Beda dengan telinga. Makanya itu dia dipesan dari Imam Ghazali, kun kaliyadain wala takun kal uzunain. Jadilah kamu seperti dua tangan saling bantu membantu, jangan seperti dua telinga masing-masing tuh hidup. Telinga kanan, telinga kiri masing-masing. Kiri masuk, kanan masuk, masing-masing aja udah. Tapi tangan kanan, lihat bagaimana kerjasamanya. Imam Ghazali, kun kaliyadain wala takun kal uzunain. Jadilah kamu seperti dua tangan, jangan seperti dua telinga. Itulah Islam yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran, "Innad-dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah hanya satu, yaitu Islam. Agama yang lain nggak diterima. Tapi di Indonesia silahkan saja. Ada Kristen, Protestan, Kristen, Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, agama baru. Dulu kan nggak ada. Dan Islam. Tapi kita hidup toleransi. Dan Islam adalah agama yang toleransi. Dia baca surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Nah, lihat, aku tidak akan pernah menyembah kepada apa yang kalian sembah. Lihat, itu kan prinsip toleransi yang luar biasa. Terakhir, lakum dinukum. Ada nggak disuruh ganggu agama orang lain? Enggak. Islam tidak pernah mengganggu. Silakan saja kita berdampingan dengan orang Kristen, jaga hubungan dia dengan kita, ketetanggaannya tetap dipelihara dan dijaga sama kita. Sungguh pun dia bukan muslim. Tapi untuk urusan akidah nanti dulu. Suruh ngucapin Natal nanti dulu. Saya muslim, ente kafir, nggak mungkin ada ngucapin Natal. Natal keyakinan ente kan menganggap Nabi Isa anak Tuhan. Anda nggak berkeyakinan itu. Isa adalah hamba Allah dan utusan Allah, selesai. Itulah toleransi. Yang nggak toleran itu kalau ada orang mau ke gereja, ngapain lu ke gereja? Gua bunuh lu. Nah, itu nggak boleh. Islam nggak ngajarin itu. Dan mereka pun tidak boleh melarang kita untuk datang ke masjid, ke majelis-majelis taklim. Begitu toleransi. Islam itu sudah luar biasa. Dan di Indonesia sudah sejak lama. Lihat ulama-ulama kumpul, ada orang Kristennya, ada Islamnya, ada Hindu, kumpul semua, nggak ada masalah untuk mendirikan sebuah negeri yang tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi urusan akidah nanti dulu. Suruh ngucapin Natal enggak, masing-masing. Oh tapi dia ngucapin Idul Fitri, ya bodo amat, urusan dia itu mah. Selamat Idul Fitri ya minal aidin al faizin taqabbalallahu minna wa minkum. Nah we ngadoa taqabbalallahu minna wa minkum, bukan terima mana kafir. Taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah terima amal ibadah kita. Gak bisa. Urusan dia itu, tapi urusan kita punya prinsip, kita punya aturan. Islam itu adalah aturan. Islam itu adalah aturan. Jadi harus ikuti apa yang kata Islam. Setengah 7 ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, maka dia tidak akan diterima oleh Allah, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Al-Imran 85. Allah berfirman lagi, al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan agama kalian, wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan pula nikmatku untuk kalian, wa raditu lakumul islama dina, dan aku ridho Islam sebagai agama untuk kalian. Makanya kita selalu baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Itu
Al-Aqidah Al-Ijmaliyah. Itu yang biasa dikumandangkan oleh almarhum Kiai Haji Abdullah Syafi'i di radio Asy-Syafi'iyah. Masya Allah. Diikuti oleh putranya Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Safi almarhum. Jadi dimanapun acara selalu baca beliau Al-Aqidah Al-Ijmaliyah itu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Terus panjang. Wa bil Qur'ani imama wa bil muslimina wal mu'minina ikhwana. Baca terus. Masya Allah, luar biasa. Memang itu akidah yang harus kita miliki. Raditu billahi rabba, aku ridho Rabb sebagai Tuhanku, yang lain bukan Tuhanku, Allah aja Tuhan. Wa bil islami dina, dan aku ridho Islam sebagai agama buatku, yang lain bukan agama buatku, hanya Islam yang kupegang. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan aku yakin Nabi Muhammad, percaya dia adalah nabi dan rasul Allah. Kita iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun iman juga kepada para nabi yang lain, tapi kita diwajibkan untuk mengikuti syariat Nabi kita Muhammad. Nabi Isa sekarang masih hidup, dan Nabi Isa di langit menjalankan syariat Nabi Muhammad. Rasulullah yang mengatakan. Nabi Isa aja ngikutin syariat Nabi Muhammad karena hidup di zaman Nabi Muhammad sekarang. Bahkan Nabi Musa pernah berkata, kalau aku hidup di zaman Muhammad, aku akan ikut ajaran Nabi Muhammad. Semua rindu ingin mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Sekarang umat berbondong-bondong ninggalin ajaran Nabi Muhammad. Sedih kita lihat. Bahkan tokoh sekalipun sedih. Sampai melepaskan akidahnya, melepaskan agamanya demi ingin mendapatkan kehidupan duniawi. Na'udzubillah min wa arkanul islami khamsah. Insyaallah nanti bulan depan kita akan bahas rukun Islam itu ada 5 yang kita sudah paham dari sejak SD. Tapi nanti akan dibahas dari mulai syahadat, dibahas apa rukun syahadat, kemudian bagaimana di lisan dan di hati tentang syahadat. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan pengajian kita diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Untuk doanya kami serahkan kepada Pak Kiai untuk mendoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-suhub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi al-mansub. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wa al-hatim lima sabaqa والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا نسألك مجيبة رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وولدنا مشينا لأحبابنا لمن أرسل إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.